Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qablah wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'dah wa sadiqun fil wa'di adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bida'watil islam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus diyakini sungguh-sungguh dan dimantapkan di dalam diri kita bahwa sesungguhnya sumber kebahagiaan ini tergantung pada iman. Dan iman ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia ada ketika kita hidup, menjelang kita mati, kemudian kita ucapkan ketika kita mau mati dengan kalimat la ilaha illallah, itu jaminannya surga. Iman ini akan mengantar kita masuk ke dalam kubur. Iman ini juga yang akan kita bawa di padang mahsyar. Iman ini juga yang kita bawa untuk meniti sirat. Dan iman inilah yang akan membuka pintu-pintu surga. Jadi perkara yang paling besar dalam hidup ini adalah persoalan iman. Tidak ada amal-amal agama yang bisa kita lakukan kalau tidak yakin, tidak ada iman, tidak ada keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap la ilaha illallah. Dan ini kalimat la ilaha illallah, kalimat iman, ini adalah kalimat yang dibawa oleh seluruh para nabi. Nabi Adam juga membawa kalimat ini, Nabi Nuh juga membawa kalimat ini, Nabi Isa, Nabi Musa, sampai kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya selalu sampaikan bahwa kadang-kadang di pertemuan akbar dunia ada ulama yang sampai 2 jam dia bicara hanya mengucapkan, memperkenalkan kalimat la ilaha illallah. Kan mereka katakan bawa ini kalimat la ilaha illallah ke Amerika. Orang Amerika tidak kenal la ilaha illallah. Bawa la ilaha illallah ini ke Eropa. Orang Eropa tidak mengerti itu apa la ilaha illallah. Bawa ini ke Australia, orang Australia tidak mengerti. Kalau orang mengerti kalimat la ilaha illallah, keadaan seperti sekarang ini tidak akan terjadi. Maka keadaan yang akan muncul adalah seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika kalimat la ilaha illallah ini tertancap dalam dirinya, maka pengorbanan apapun yang diminta pasti dia akan berikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya persoalan iman ini. Inilah yang ditanamkan Nabi dalam periode Mekah. Siang dan malam, dari pagi sampai sore, sore sampai malam, jumpa dengan umat seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, camkanlah la ilaha illallah, yakinilah la ilaha illallah, fahamilah sungguh-sungguh la ilaha illallah tuflihun, engkau akan bahagia. Jadi kebahagiaan ini tergantung kepada pemahaman orang terhadap kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang mulia, memang iman ini abstrak, tidak nampak. Tetapi
hasilnya atau efeknya itu bisa kelihatan. Sama dengan angin misalnya, angin ini tidak kelihatan. Ada angin yang sepoi-sepoi basah, ada angin sedang, ada angin puyuh. Jadi angin ini tidak kelihatan, tapi efeknya bisa kelihatan. Kalau daun itu bergerak-gerak biasa, berarti angin biasa gitu, sepoi-sepoi. Kalau sudah agak berkencang itu sedang. Dan kalau bisa menumbangkan pohon itu sudah angin puyuh itu. Jadi begitulah yang namanya ini iman. Dan iman ini kan di dalam. Dan biasanya Bapak-Bapak dan saudaraku yang mulia, apa yang ada di dalam itu akan mengeluarkan, akan muncul itu. Biasa kita kasih contoh bahwa air dalam botol itu, kalau dia air putih, dia tumpah, pasti air putih yang keluar. Kalau dia berisi kopi, dia tumpah, pasti kopi yang keluar. Begitupun juga dengan susu, pasti susu yang keluar. Tidak mungkin air putih isinya tumpah, kemudian kopi yang keluar. Tidak mungkin itu. Maka Bapak dan saudaraku yang mulia, apa yang ada di dalam diri kita, yang kita bicarakan, yang kita ucapkan, yang kita muzakarakan, yang kita senantiasa diskusikan, kita sampaikan, maka itu yang akan keluar. Jadi orang yang banyak membicarakan la ilaha illallah, orang banyak muzakarakan la ilaha illallah, orang banyak dakwakan la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini akan masuk. Dan inilah juga yang akan keluar menjelang kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dan Nabi sudah katakan, siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, orang itu dijamin masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya iman ini itu adalah keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau masih ragu itu bukan iman itu. Bapak dan saudaraku yang mulia, selalu kita ulang-ulangi itu. Bahwa ada memang orang melandaskan imannya itu berdasarkan ilmu. Inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Tapi ada orang yang mendasari imannya itu dengan pengalaman. Terutama pengalaman melihat. Inilah yang disebut dengan ainul yakin. Tapi ada yang didasari dengan pengorbanan. Jadi iman ini berkorban harta dan diri, baru dia mendapatkan ini iman, maka inilah yang disebut dengan hakikat iman. Jadi hadirin yang mulia, taruhlah misalnya supaya lebih difaham bahwa kalau polisi itu bawa pakaian seragam, kemudian dia bawa pistol di pinggangnya, kemudian dia bilang, tuan-tuan yakin nggak saya bisa menembak? Kalau kita lihat ini polisi, ada tembaknya. Menurut analisa ilmiah kita, Bapak bisa karena menurut saya yang namanya polisi memang dididik untuk menembak. Nah, Bapak sudah pakai yang polisi, berarti polisi betul, ada tembaknya. Inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Suatu keyakinan berdasarkan analisa-analisa ilmiah. Tapi ada yang disebut dengan ainul yakin. Ainul yakin ini adalah keyakinan yang kita dapatkan berdasarkan pengalaman panca indera. Terutama penglihatan. Artinya orang itu percaya karena dia lihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian dia lihat dia mendengarkan itu cerita sendiri. Jadi dia yakin itu karena yang ceritakan itu bukan orang biasa. Jadi pendengarannya terutama penglihatan, peristiwa itu dia lihat kemudian dia yakini. Inilah yang disebut dengan ainul yakin. Tapi ini tidak menyelamatkan. Taruhlah misalnya tadi polisi mengatakan yakin nggak saya bisa menembak? Kita katakan yakin. Untuk membuktikan itu dia bilang ini baterai, kau simpang 10 meter jarak dari saya, susun di situ 5 baris. Dia ambil pistolnya, dia tembak 5 kali, dor, 5 kali jatuh semuanya. Kemudian dia bilang, Bapak yakin saya bisa menembak? Kita katakan Bapak bisa menembak karena dengan mata kepala 10 meter jatuh. Jadi secara panca indera kita yakin dia bisa menembak, secara ilmiah kita yakin dia bisa menembak. Sekarang
yang mau dilihat hakul yakin. Betulkah kita percaya? Nah, dia katakan begini saja, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan memang percaya, ini baterai tidak usah 10 meter. Cukup kira-kira 2 meter lah di depan saya. Kau simpang itu di atas kepala kamu, kemudian menghadap kepada saya akan tembak itu. Kira-kira bagaimana? Kalau kita mengatakan tembak saja, ya, berarti orang itu hakul yakin, tidak ada keraguan. Karena dari analisa ilmiah dia tahu, kemudian dari panca indera tadi 10 meter saja 5-5-nya jatuh. Apalagi kalau 2 meter pasti jatuh, tembak saja. Maka ditembak, jatuh. Ini yang disebut dengan hakul yakin. Tapi kalau dia bilang, ya jangan Pak, nanti kepala saya dikena itu, berarti tidak yakin itu. Jadi keyakinan itu tidak ada keraguan. Kapan ada sedikit keraguan, tidak yakin itu. Dan itu jangankan di zaman Nabi, Pak. Di zaman sekarang saja, itu bisa terjadi itu. Seorang yakin. Saya biasa sampaikan itu cerita anak kecil yang mengaji sama gurunya. Kemudian gurunya itu selalu mengatakan, pokoknya kalau kau yakin bismillah, kemudian kau kerjakan, insya Allah Allah akan kasih. Hadirin yang mulia, suatu saat karena ini selalu diajarkan bahwa apapun yang kalau kau yakini, baca bismillah, lakukan, insya Allah Allah akan tolong. Suatu saat, ini anak mengaji ini, hujan, banjir ki, dan tidak bisa nyebrang untuk pergi mengaji ke gurunya itu. Dia ingat itu pesan, bahwa kalau kau yakin sungguh-sungguh, baca bismillah. Insya Allah apa yang kau inginkan pasti terjadi. Anak ini, saya mau berjalan di atas air ini kalau begini. Wah, dia yakin sungguh-sungguh. Bismillah. Allahu Akbar. Melangkah, tidak tenggelam. Jalan di atas air. Jalan di atas air. Bukan di zaman sahabat ini, bukan. Jadi jalan di atas air sampai pergi mengaji. Suatu saat, jadi ini anak ini tidak terkesan lagi mau banjir mau tidak, gampang saja. Begitu banjir, bismillah, Allahu Akbar, jalan di atas air. Hadirin yang mulia, suatu saat sudah tamat mengaji, dia panggil gurunya dan kawan-kawannya untuk hataman Quran lah di rumahnya, syukuran. Datanglah semua. Tiba-tiba datang banjir hujan. Kemudian anak ini nampak tidak ragu-ragu saja. Baca bismillah, Allahu Akbar. Jalan di atas air. Heran gurunya. Gurunya heran. Teman-temannya heran. Kenapa kau bisa jalan di atas air? Dia bilang, Bapak guru kan yang mengajarkan kita. Bahwa kalau kau yakin, baca bismillah, Allahu Akbar. Jalan di atas air. Itu saya baca dan saya yakin saya bisa jalan. Ayo ikut sama saya. Tidak ada yang mau, Pak. Jadi hadirin yang mulia, jangankan di zaman dulu, di zaman sahabat dan Nabi, zaman sekarang pun juga kalau ada orang yakin, maka Allah akan kasih kekuatan seperti itu. Hadirin yang mulia, nah kerja dakwah ini adalah kerja keyakinan, Pak. Kerja keyakinan karena Nabi sudah katakan, kalau kau mau ilmu, kau dekat-dekat dengan saya. Tapi kalau kau mau ilmu, kau jauh dari saya, sampaikan ini agama, maka kau akan dapat iman. Kalau kau mau ilmu, dekat dengan saya, belajar dari saya, kau akan dapat ilmu. Tapi kalau kau mau dapat iman, kau jauh dari saya, sampaikan apa yang kau dengarkan dari saya, sampaikan kepada orang, iman akan datang kepada kamu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman ini akan datang dengan pengorbanan, Dan pengorbanan ini yang paling cepat mendatangkan iman ini ketika orang mau menghancurkan harga dirinya. Harga diri inilah yang menyebabkan kadang-kadang orang tidak mau melaksanakan usaha kenabian ini. Padahal dia tidak tahu bahwa yang namanya usaha kenabian ini adalah bersumber dari Allah dan diwarisi oleh para nabi. Dan karena ini usaha kenabian, maka apapun yang dihadapi oleh Nabi ketika menyampaikan kalimat ini, pasti dan pasti kita akan dapatkan itu juga.
Mungkin kualitasnya berbeda, tapi tantangan itu pasti akan datang. Dia akan ditolak, dia akan dicaci maki, dia akan dibilangi gila, dan lain sebagainya. Dan ketika itu kita dapatkan, maka harga diri ini akan turun. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang banyak orang lain tidak mampu, Pak. Tidak mampu. Bahkan saya ingat dulu ada mahasiswa saya, waktu itu sudah ketua majelis ulama. Saya ketemu dalam suatu safari dakwah. Dia isi malam itu, kemudian dia sudah mau pulang, kemudian saya datang. Ketemu di situ. Saya bicara-bicara, saya sampaikan. Apa dia bilang sama saya? Ustaz, saya belum siap untuk dihina. Saya belum siap untuk dihina. Jika dianggap ini bahwa kalau kita menyampaikan ini, kemudian kita ditolak, itu adalah penghinaan. Bagaimana kalau kami seperti katanya ketua majelis ulama, kemudian dihina begitu, itu saya belum mampu itu. Jadi Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saya cuma katakan, kalau kau harga dirimu itu kau sudah runtuhkan, dan hati kamu itu terkoyak-koyak di dalam itu karena menahan harga diri kamu ini runtuh, maka hidayah akan datang kepada kamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang mau dan ini usaha kenabian ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Karena memang rumusnya dua, berkorban harta dan diri, memang begitu. Yang diri semuanya, diri secara fisik dan diri secara rohani harus betul-betul dikorbankan. Barulah yang namanya hidayah ini akan datang. Jadi yang mulia, jadi apa yang didapatkan oleh Nabi itu juga pasti akan kita dapatkan. Cuma mungkin kualitasnya berbeda. Jadi karena ini dakwah kenabian, maka tantangannya pun juga pasti tantangan kenabian. Tapi ada keyakinan dalam diri kita bahwa tantangan yang kita hadapi dengan adalah tantangan kenabian. Tapi ada hiburan yang luar biasa bahwa kita akan bersama para nabi di sorga nanti. Paling sedikit setingkat di bawah para nabi. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua dakwah para nabi, Pak, itu jumpa umat itu dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong. Tadi sudah disampaikan bayang hidayah di markas dakwah Kerung-Kerung. Ini karena kita harus selalu mengatakan di markas dakwah Kerung-Kerung. Jadi hadirin yang mulia, umat Islam ini sebenarnya sebagai singa saja, singa. Cuma ada singa yang ada dalam kandang. Jadi kalau singa itu ada dalam kandang, biar dia mengaum, orang tepuk tangan, orang tepuk tangan. Diganggu lagi, tambah mengaum itu singa, orang tepuk tangan. Ya. Karena kenapa? Dan orang tidak takut, Pak, karena singa dalam kandang. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini biar kita berkuar-kuar di mimbar dan lain sebagainya. Saya biasa kasih contoh, kalau banjir ini datang, Pak, banjir. Kemudian kita berdiri di pinggir kali. Kalau kita hanya bilang, naik ko, berenang ko ke sini, mati itu orang, Pak. Karena dia tidak tahu berenang, kemudian setengah mati, alurnya airnya sangat deras, kita hanya berteriak, naik kok, mati kok itu. Kalau kau tidak lompat, mati juga itu orang. Cuma masalahnya jangan sampai kita lompat, kita juga tidak tahu berenang. Maka Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarnya kita begini, ini adalah latihan kita berenang. Orang yang tidak bisa berenang nggak bisa menyelamatkan orang, Pak. Bagaimana kita mau lompat ke dalam air sementara kita tidak tahu sendiri berenang? Maka keluar ini adalah belajar kita berenang, dan apa yang kita dapatkan sekarang ini, maka itu yang akan kita sampaikan kepada orang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau banjir air, Pak, itu mungkin masih kita berpikir bisa menyelamatkan dengan berbagai macam cara. Sekarang ini bukan lagi banjir air, Pak, yang datang sama kita. Banjir kemaksiatan di mana-mana. Di mana-mana orang tidak taat kepada Allah, di mana-mana orang melaksanakan larangan Allah, kemaksiatan di sekitar kita ini banjirnya luar biasa. Nah, kalau kita tidak ada, Pak,
ada persiapan, maka kita pun juga akan terseret dengan banjir itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah usaha kenabian ini sebagai usaha akhir zaman ini, dan inilah yang akan menyelamatkan kita, Pak. Dan inilah yang banyak orang tidak mau ambil. Kenapa? Karena di sini tidak ada uang, Pak, enggak ada fulus di sini. Bahkan penghancuran harga diri, dicaci maki, diusir, dibilangi gila, macam-macam. Bahkan dibilangi Pak dibilangi pakai yang daster. Woi, datang lagi Pak daster ini. Hadirin yang mulia, semuanya itu kita lakukan dengan pengorbanan. Cuma Bapak dan Saudaraku yang mulia, ada yang satu. Biasanya kalau ada di markas itu tuh, sementara dia keluar, kemudian meninggal dunia, orang sepakat semua, itu masih syahid. Hadirin yang mulia, ini salah paham kita ini. Dikiranya bahwa orang yang mati syahid itu orang yang sementara keluar, kemudian mati ketika dia keluar, dia katakan mati syahid. Tidak sama sekali. Orang tidak keluar 3 hari, 40 hari, 1 tahun, orang bisa masih syahid. Karena namanya dakwah ini 2. Ada namanya intiqali, ada namanya maqami. Jadi selama intiqali ini kita kerjakan dan maqami ini kita kerjakan, ketika kita kerjakan maqami dengan mengikuti nasihat-nasihat Masyayikh, kemudian kita meninggal, itu pun juga masih syahid. Iya. Karena kita meninggal dalam keadaan dakwah. Cuma bukan intiqali, tapi dakwah maqami. Hadirin yang mulia, panglima perang Islam itu siapa lagi namanya? Khalid bin Walid. Itu bahkan robek-robek itu badannya penuh dengan tebasan pedang, dan dia menginginkan syahid di medan perang. Tapi apa yang terjadi, Pak? Dia meninggalnya di atas kasur. Tapi setiap saat dia dakwah kiri kanan, maka dia dikatakan dia juga mati syahid juga. Karena dia mati ketika memperjuangkan ini agama, sekalipun bukan di medan perang. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada hadis mengatakan, siapa yang pergi menuntut ilmu semata-mata karena Allah, dia niatkan karena Allah, ditinggalkan rumahnya karena Allah, kemudian baca doa, kemudian berangkat pergi kampus, misalnya sekolah, kemudian meninggal dunia, tabrak mobil atau apa, mati syahid namanya, Pak. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk menjemput syahid ini kuncinya hanya satu. Hidupkan intiqali dan hidupkan maqami. Ketika kita menghidupkan ini amal maqami, ya Bapak dan Saudaraku yang mulia, toh meninggal dunia, syahid pun juga kita akan dapatkan. Maka Bapak dan Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mestinya sekarang ini, tadi kan kalau singa itu dikerangkeng, berteriak-teriak, ini bid'ah, ini harami, macam-macam. Orang tidak akan tepuk tangan itu saja. Bertengkar lagi, berkelahi orang. Jadi hadirin yang mulia, dan saya selalu bilang, kalau di sana kajian, di situ kajian, di sini kajian, tidak akan menyelesaikan umat, Pak. Sama dengan itu, selalu saya ambil kipas angin. Kalau 3 itu 4 atau 5 itu baling-balingnya, dicat kuning, merah, hijau, biru. Kalau dia tidak bergerak, Pak, itu tidak ada manfaatnya dan warnanya kentara. Tapi itu kalau itu baling-baling mulai bergerak, maka warna sudah mulai hilang dan angin sudah ada, berarti ada manfaatnya. Jadi kalau umat ini hanya kajian di situ, kajian di sini, kajian di sana, kemudian tidak bergerak sama-sama, maka di situ saja tidak terlalu banyak manfaatnya. Tapi kalau mereka berputar bergerak, di situ ada Muhammadiyahnya, di situ ada NU-nya, di situ ada Wahdanya, di situ ada Salafinya misalnya, bergerak sama-sama. Yang menganggap dirinya hebat dalam ilmu yakin, terjun ke masyarakat, ajarkan keyakinan kepada umat. Yang menganggap dirinya hebat fikih, terjun ke masyarakat, ajarkan masyarakat tentang fikih. Barulah kehidupan. Jadi kalau bergerak semua, Pak, sama-sama ini pergerakan, turun ke bawah, jumpa dengan umat, maka kalau dia bergerak itu kipas angin, warna lambat laun akan hilang. Persaudaraan akan muncul. Ya. Semakin kencang dia bergerak, Pak, maka hilanglah itu perbedaan, yang muncul adalah kasih sayang. Dan karena kencangnya ini, anginnya banyak, manfaatnya pun juga banyak, Pak. Maka semakin orang bergerak 3 hari, 40 hari, 4 bulan, gerakannya kencang,
maka umat ini akan terselamatkan. Jadi Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita mau kembali ini ke tempat kita ini adalah untuk menghidupkan Maqami. Jadi ketika Maqami ini hidup, sama saja ketika kita keluar. Kita ke Maqami kemudian kita dijemput mau, yakin saja kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan saudaraku yang mulia, jadi sebenarnya pertempuran yang sesungguhnya itu bukan di latihan, Pak. Jadi kita keluar ini latihan. Pertempuran yang sesungguhnya ini di Maqami. Iya. Sama dengan pasukan perang itu latihan itu bukan pertempuran sesungguhnya itu. Pertempuran yang sesungguhnya kalau dia sudah menghadapi musuh dan dia bisa hancurkan itu musuh. Itulah pertempuran, itulah kemenangan. Sama dengan kita, keluar 3 hari, 40 hari latihan. Pertempuran yang sesungguhnya adalah di amal Maqami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa latihan-latihan yang kita lakukan setelah keluar ini, itu juga yang dikerjakan. Kita mulai hari kita dengan musyawarah. Musyawarah di masjid kita, kemudian pulang ke rumah musyawarah bersama anak dan istri. Apapun yang mau kita kerjakan, musyawarahkan. Di tempat kerja kita musyawarah, Pak. Karena perintah musyawarah itu perintah Allah. Allah katakan, "Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah." Wahai Muhammad, bermusyawarah engkau dengan para sahabatmu, urusan apapun yang kau hadapi. Musyawarah, fa idza azamta, kalau Anda ambil keputusan, yakin serahkan kepada Allah. Allah yang akan membantu kamu untuk mengamalkan itu. Inilah kehebatnya kekuatan musyawarah. Dan saya biasa kasih contoh, tapi tidak apa-apa ini, bukan karena riak, tapi hanya, jadi waktu saya masih ingat dulu Pak, waktu rumah saya yang saya mau cek itu, saya kumpulkan anak-anak semua. Nah, karena mereka punya kamar sendiri-sendiri, kau mau cek kamarmu kamar apa? Saya mau cek Pak warna kuning, silakan. Saya belikan cek kuning, suruh orang cek kuning. Karena yang mau tidur di kamar itu dia. Yang ini, kau suka warna apa? Saya Pak mau warna ungu. Saya berikan warna ungu. Cet, kamarnya warna ungu. Ada yang warna biru. Cet, kamarnya warna biru. Itu kamar kamu, kau bebas menentukan catnya. Karena kamu yang tidur di situ. Tapi ini rumah milikku. Maka saya menentukan catnya ini. Jadi rumah secara garis besar, saya tentukan karena ini rumahku. Tapi kamar tidur anak-anak ditentukan oleh mereka. Musyawarah kita. Akhirnya enak. Karena dia mau tidur. Alangkah tidak enaknya Pak, kalau dia suka warna merah, kemudian kita cek warna kuning. Dia tidak bisa tidur itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita musyawarahkan ini Pak, musyawarahkan. Maka anak-anak akan hidup harmonis, tenang, damai. Ya. Bahkan untuk makanan yang biasa-biasa saja, dudukkan di situ. Ada anak yang mau makan ikan kering, ada yang suka telur, ada yang suka ayam, ada yang suka gorengan. Gimana ini? Dudukkan dalam musyawarah. Hari ini kita makan yang digoreng-goreng. Besok kita makan ikan kering. Besok kita makan ikan biasa. Jadi kalau didudukkan dalam musyawarah, semua bilang, oh taruhlah hari ini saya gagal. Tapi besok giliran saya lagi yang dapat. Jadi semuanya merasakan makan ikan, dan semuanya merasakan makan kering. Tapi pendapatnya diikuti semuanya. Jadi dudukkan dalam musyawarah. Apapun yang kita mau kerjakan Pak, dudukkan anak. Mau beli mobil juga dudukkan. Sekalipun yang menentukan kita. Tapi mereka sudah menganggap dirinya bahwa dia dihormati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mau menciptakan manusia, dia lapor, bukan dia lapor. Dia sampaikan kepada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan khalifah. Maka malaikat bilang, "Ya Allah, untuk apa kau ciptakan khalifah? Bukankah ini kami memuji kamu, membesarkan kamu, yusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, mengagungkan kamu." Allah katakan, "Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu." Tapi ini menunjukkan kepada kita. Sedangkan Allah yang maha segala-galanya masih menyampaikan kepada malaikat, "Aku mau menciptakan manusia." Kemudian diprotes dalam tanda petik. Kemudian Allah tegaskan, "Aku lebih tahu dibanding dengan kamu." Jadi ini pentingnya musyawarah. Musyawarah di masjid, musyawarah kita di rumah. Dan kekuatan dakwah ini Pak. Islam ini, kekuatan besarnya ini, tulang punggungnya ini Islam, ada dakwah. Kalau dakwah tidak hidup,
maka akan sirna ini Islam. Jadi Islam ini akan jaya apabila dakwah dikerjakan. Dan tulang punggungnya dakwah ini musyawarah. Jadi biar orang dakwah di mana-mana bukan keputusan musyawarah, tidak terlalu banyak hasil yang akan didapatkan. Tapi kalau berdasarkan keputusan musyawarah, Allah sudah katakan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Putuskan, nanti Allah yang bantu kamu untuk melaksanakan itu apa yang telah kau putuskan. Nah. Jadi hadirin yang mulia, keberkahan itu datang ketika kita musyawarah. Ya, musyawarah di rumah, musyawarah. Bahkan ada orang yang kita musyawarahkan pagi-pagi untuk didatangi rumahnya, ngajak dia ke masjid. Sebelum kita datangi rumahnya, dia sudah datang di masjid, Pak. Begitu hebatnya kekuatan musyawarah itu. Kemudian yang kedua, taklim, Pak. Ini taklim. Taklim masjid ini sudah hidup. Yang jadi masalah itu taklim rumah itu. Bahkan ada orang sudah berkeluar 3-4 bulan dan lain sebagainya, tapi dia hidup taklim rumahnya. Itu salim terhadap keluarganya itu, Pak. Salim luar biasa. Bagaimana keluarga akan tahu ini agama kalau dia tidak pernah taklim di rumah? Maka taklim padahal di rumah tidak ada yang ngusir, Pak. Ini lucu memang ini. Di rumah Anda bebas. Itu rumah kamu. Anda yang bos, tidak ada yang ngusir, tidak dilakukan juga. La ilaha illallah. Ini kan persoalan besar ini. Dan saya mau mengingatkan bahwa sebenarnya musuh manusia hanya satu. Selalu diukankan itu. Kita punya musuh satu. Namanya iblis laknatullahi dan pasukannya bernama setan. Dan iblis ini perbuatannya satu saja. Setan pun juga perbuatannya satu. Yaitu menghalangi manusia untuk taat kepada Allah. Jadi ketika kita mau salat berjamaah, kemudian kita tidak salat berjamaah, diganggu oleh setan itu tanpa kita rasa. Jadi setan itu perbuatannya hanya menghalangi manusia untuk taat kepada Allah. Kapan kita tidak taat kepada Allah, mengganggu oleh setan itu. Ayatnya jelas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Dan ini iblis berasal dari jin. Maka diri yang mulia, maka kalau taklim hidup, insyaallah lambat laun anak-anak akan mengerti agama, istri akan mengerti agama. Dan begini caranya Nabi, Pak, mengajar. Kalau dulu tidak ada sekolah seperti sekarang, SD tidak ada, SMP tidak ada, SMA tidak ada, S1 tidak ada, S2 tidak ada, S3 tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tapi kalau kita membuka sejarah kehidupan para sahabat, kita akan dapatkan mereka mengerti agama. Begitu hebatnya mereka siap berkorban untuk agama. Jangankan harta, nyawa satu-satunya yang dimiliki, dia siap korbankan untuk kepentingan agama. Itu terlihat dari hayatus sahabat. Ada buku 3 tebal namanya Kehidupan Para Sahabat. Dia rela mengorbankan apapun demi untuk tegaknya ini agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita menghidupkan taklim ini untuk memasukkan nur kalam ilahi dan nur sabda Nabi. Yang di kampus itu yang masuk itu ilmunya, Pak, nurnya tidak masuk. Ilmunya dia hafal, ayatnya dia hafal, hadisnya tidak hafal, tapi nurnya tidak hafal. Bahkan saya katakan karena cara mendapatkannya, Pak, beda. Cara mendapatkan ilmu yang sunnah itu yang ada dalam hadis itu. Ketika Jibril datang, duduk seperti ini, yang begini sunnahnya Nabi. Duduk, kemudian berkumpul. Kemudian kalau Nabi dibawa sebuah pohon, dikatakan kalau daun-daun itu tidak jatuh ke tanah, tapi jatuh ke pundak-pundak sahabat. Begitu rapatnya mereka kalau dia lagi taklim. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak taklim di masjid saja. Taklim Nabi di bawah pohon, di mana-mana. Ya. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian inti yang selanjutnya itu adalah silaturahmi. Silaturahmi ada namanya Jaulah 1 di masjid kita. Kita lakukan 1 kali 1 minggu. Kemudian kita juga lakukan 1 kali di masjid paling dekat dari masjid kita. Kemudian yang paling penting itu adalah setiap hari luangkan waktu sebagaimana yang dikatakan hadis al-usru kama umir. Artinya 1/10 waktu hidup kita, 10% waktu kita. Kalau ini kita pakai betul-betul untuk dakwah 10%, Allah akan selesaikan semua persoalan kita. Setiap hari kita pakai taruhlah 24 jam, 2,4 jam saja, Pak.
Betul-betul dipakai untuk menyampaikan agama. Satu bulan 10% kita pakai 3 hari saja. 3 hari betul-betul kita mencari akhirat. 27 hari cari dunia. Orang katakan seimbangkan dunia akhirat. Cerita gitu Pak. 15 hari betul-betul dunia. 15 hari betul-betul akhirat. Tidak ada yang bisa Pak. 3 hari saja. Nah susah. Iya. Jadi hadirin yang mulia 10%. Kemudian dalam 1 tahun itu kan 360 hari. Berarti 10%-nya 36 hari. Tapi ada yang kita mau karena ada hadisnya. Nabi katakan siapa yang salat berjamaah 40 hari berturut-turut tidak ketinggalan takbir bersama imam Allahu Akbar, maka Allah akan memberi 2 kebebasan. Dan ini bukan kebebasan biasa. Yang kebebasan pertama bebas dari api neraka. Maksudnya bebas dari api neraka masuk surga. Iya. Nah. Yang kedua bebas dari sifat munafik. Karena munafik ini Pak berat itu. Al-Quran mengatakan munafik itu fid darkil asfali minan nar. Di neraka paling di bawah itu, di atasnya kafir. Jadi orang munafik ini di paling bawah itu lagi. Jadi ya luar biasa itu munafik Pak. Maka Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 10% waktu kita betul-betul pakai untuk dakwakan ini agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita keluar setiap bulan itu 72 jam. Tidak dikatakan 3 hari sekarang. Dikatakan 72 jam. Nah, jadi bagusnya memang ketika keluar malam Jumat sudah di markas, berarti malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin sudah bisa pulang. Sudah 72 jam. Jadi yang mulia, mari kita bersungguh-sungguh dan asam. Semua perubahan-perubahan ini bisa terjadi sederhana saja. Termasuk yang namanya sholat ini. Kalau kita sudah berniat, ya Allah, saya mau sholat berjamaah. Kalau tidak ada orang yang mau sholat berjamaah, biarlah saya sendiri sholat berjamaah. Maka insya Allah kita akan sholat berjamaah. Taruhlah misalnya, biasanya kalau saya ceramah tarawih, gampang saja untuk merubah keadaan. Coba bapak-bapak yang ada di masjid ini, mari kita berniat sama-sama. Mulai malam ini saya mau salat berjamaah. Kalau tidak ada yang mau salat berjamaah, biarlah saya sendiri yang salat berjamaah. Kalau semua orang ini berniat begini, semua orang berjamaah Pak. Hadirin yang mulia, begitupun juga larangan Allah yang namanya dusta ini perlu, karena ini sifat munafik. Tapi orang yang sudah salat berjamaah 40 hari berturut-turut tidak ketinggalan takbir bersama imam, Allah akan hilangkan sifat munafik itu. Dan kalau bapak-bapak tidak usah orang lain Pak. Kadang-kadang orang bilang munafik marah. Bagaimana kita mau marah Pak? Nah memang kita munafik. Masih ada dusta, dikasih amanah, tidak kita kerjakan. Dikasih janji, kita hianati janji. Kemudian marah ketika dikatakan munafik, padahal perbuatan kita munafik. Bersyukurlah kita Pak kalau kita diingatkan bahwa kita munafik. Bahkan sahabat Nabi yang namanya Hansalah, sahabat yang dekat dengan Nabi, dia katakan Hansalah munafik. Kemudian datang Abu Bakar, apa yang terjadi? Dia ceritakan begini-begini. Waktu kita di hadapan Nabi, sepertinya surga dan neraka nampak. Tapi ketika kita pulang, hilang itu. Berarti saya munafik, Hansalah munafik. Abu Bakar bilang, kalau begitu saya juga munafik. Mari kita datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi cerita. Dia bilang, wahai sahabatku, seandainya keadaanmu seperti ketika kau berada di majlisku, maka yakin dan percaya malaikat akan turun berbondong-bondong jabat tangan dengan kamu. Tapi dia bilang, ketahuilah sahabatku, kita adalah manusia, ada kebutuhan-kebutuhan. Kadang-kadang kita lupa seperti itu. Dan itu adalah wajar. Kamu tidak munafik, tapi kamu hanya ragu terhadap diri kamu. Ini Bapak dan saudaraku yang mulia. Jadi kalau ada orang yang bilang kita munafik, tenang-tenang saja Pak. Hansalah mengaku munafik, masa kita tidak? Sahabat Nabi ngaku, masa kita tidak ngaku-ngaku? Nah untuk menghilangkan ini butuh 40 hari perjuangan. Ya. Maka hadirin yang mulia, kemudian sangat dianjurkan jaga takbiratul ula Pak. Ini sangat luar biasa. Mari kita lihat hadis-hadis Nabi. Nabi itu dari hadis Aisyah, itu kalau dia dengarkan apa? Azan. Apa dia bilang Aisyah? Kalau Nabi sudah dengar azan, dia langsung berangkat. Sepertinya dia tidak kenal siapa kita ini. Sepertinya orang di sekitarnya itu orang asing semuanya. Begitu takutnya dengar suara azan Pak.
Begitu dengar azan tidak kenal siapapun. Kang Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya apa namanya Fatimah, dia bilang kalau dengar suara azan itu Ali langsung gemetar. Mukanya pucat, begitu takutnya itu. Kita ini dengar azan masih main HP. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini belum selesai gamenya ini. Allah, azan sudah berkumandang. Allahu akbar. Hadirin yang mulia, saya masih ingat dulu itu kayaknya ada bayang dulu. Apakah di Bangladesh itu atau di India waktu itu. Bahwa sebenarnya itu bekerja itu adalah mengisi waktu untuk menunggu datangnya waktu sholat. Kan biasanya kayaknya pernah ada di WA itu dulu. Bahwa bekerja itu hanyalah mengisi waktu untuk menunggu datangnya waktu sholat. Jadi mestinya bapak-bapak, karena kita ini sudah mengatakan bekerja itu menunggu waktu untuk datangnya waktu salat. Kita sudah tahu bahwa jam 12 salat, maka setengah 12 itu hentikan semua pekerjaan. Karena kita sudah menganggap bahwa ini saya bekerja ini hanya menunggu datangnya waktu salat. Jadi sebelum mengaji Pak, bapak-bapak dan saudara muda, hentikan segala kegiatan. Dan bahkan bapak-bapak, saya ingin menyampaikan, seandainya kita sudah di masjid, sebelum azan dikumandangkan, sudah tenang jiwa. Baca-baca Quran sedikit, sudah mulai merasakan kenikmatan. Azan berkumandang, ikuti itu panggilan azan. Dan hebatnya, kalau orang azan, bahkan dikatakan oleh Nabi, siapa yang azan, seandainya orang tahu pahalanya orang azan, maka orang itu akan berlomba untuk bisa azan. Dan kalau tidak, dia akan dilotre. Kita sekarang disuruh saya tidak mau. Auzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena orang yang azan, kalau ada 100 orang yang datang salat berjamaah, semua pahalanya diambil oleh orang yang azan. Begitu hebatnya. Kita ini makmum apa yang kita dapat? Ini pentingnya. Kita sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai la ilaha illallah. Ketika semua ini kita ucapkan, maka apa keuntungannya? Semua pahala yang didapatkan oleh orang yang azan tadi, 100 orang itu, kita juga dapatkan seperti itu. Inilah keuntungannya sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan. Insyaallah kita semua. Bapak dan saudaraku yang mulia, ini yang paling penting Pak. Kalau sebenarnya kalau Karkung ini masbuk, itu keajaiban dunia itu. Jadi hadirin yang mulia, tolong jadi sungguh-sungguh itu. Pokoknya kalau sudah mengaji masjid, tinggalkan itu. Apalagi sekarang ini sudah mengaji itu tanda itu sebentar lagi masuk waktu salat. Dan kau kan bilang bahwa bekerja itu adalah menunggu waktu untuk datangnya waktu salat. Sudah terdengar, tinggalkan itu, siap-siap, tenangkan jiwa. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jaga takbiratul ula. Kemudian zikir-zikir kita jaga, zikir pagi petang. Ya kalau keluar 3 hari cukup 100. Kalau 40 hari ya 300 lah. Masa sudah keluar 40 hari masih 100 juga? Iya, tingkatkan sampai 300. Astagfirullahnya 300, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 300. Allahumma shalli ala Muhammad, ala Muhammad 300. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 300. Pagi petang. Kemudian kita kan sudah praktikkan keluar ini 1 juz 1 hari. Ketika keluar 1 juz 1 hari. Mau kami pun juga 1 juz 1 hari. Apalagi masuk bulan Ramadan Pak, 1 juz 1 hari. Cuma saya mau mengingatkan supaya kita faham ini Al-Quran. Tolonglah sisihkan waktu 1 kali seumur hidup. Baca terjemahan Al-Quran. Mulai Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Baca terjemahannya saja. Tidak usah terlalu faham, baca saja dulu. Sehingga sudah ada gambaran. Kalau Anda sudah tamatkan baca Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, sudah ada gambaran. Begitu sempurnanya ini agama. Cuma karena kita belum pernah baca itu Pak. Tolong dibaca 1 kali itu. Karena Bapak tidak mengerti bahasa Arab. Yang mengerti bahasa Arab tidak apa-apa. Dia hafal saja. Dia tahu artinya. Kalau dia tidak tahu bisa kamu bawa kamus, dia bisa tahu. Tapi kalau kita yang tidak tahu, bacalah terjemahannya itu. Jadi zikir pagi petang, baca Quran, kemudian hubungkan diri dengan markas. Hubungkan diri dengan markas, hubungkan diri dengan halaqah. Saling memberi semangat. Dan dalam memberi semangat jangan jos.
Apa ini kan sudah kuliah ini tiga bulan kok tidak pernah keluar. Apa gunanya kok keluar 40 hari kalau begitu modelnya? Wah, tidak begitu. Silaturahmi saja. Bagaimana sehat-sehat. Dan tahu dirinya itu. Kasih saja hadiah. Bawakan dia nasi goreng. Kalau saya andalanku roti saja, roti. Di mobilku itu di mana-mana ada roti. Aku lihat ke rumah, roti berapa harganya ini. Dan roti itu enak, nggak basi Pak, nggak basi. Lempar satu bungkus, aman sudah. Kalau Bapak tanya saya di Paspan, siapa yang biasa kasih roti? Pasti dia bilang Pak Darussalam. Kumpul-kumpul di sini. Sapang, ini. Sudah. Jadi mobilku itu di sana tidak ada baru tahu. Pak Ustaz datang. Apalagi saya ketua unit pengumpulan zakat. Sudahlah. Sebentar lagi kita dapat hadiah dari Pak Ustaz. Jadi hadirin yang mulia. Jadi modal sedikit saja. Bahkan Bapak akan pulang kembali. Maka bawalah hadiah. Bukan hanya hadiah untuk istri dan anak kita. Tetangga-tetangga kita juga kasih hadiah. Kasih hadiah minyak-minyak wangi. Lain semua. Kan selama ini dia tidak lihat kita. Dari mana ini Bapak ini? Oh, begitu kita pulang. Ini ada minyak wangi. Ini ada apa. Dan lain sebagainya. Maka kalau begini caranya. Kan selalu dikatakan. Ambil dulu hatinya, baru ambil harinya. Itu metode itu. Ambil hatinya, baru ambil harinya. Insyaallah kita siap semua ya. Saya pikir ini mungkin mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kepada saya untuk mengamalkan apa yang saya bilang. Dan mudah-mudahan kita semua ini dipakai oleh Allah di maqami dan intikali, kemudian kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, baik yang kecil ya Allah maupun yang besar, baik yang nampak maupun yang tersembunyi ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik orang tua kami yang masih hidup terutama yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, terutama dosa ibu kami ya Allah yang telah mengandung kami dengan susah payah ya Allah. Mengandung kami 9 bulan 10 hari dengan susah payah ya Allah. Kemudian melahirkan kami antara hidup dan mati ya Allah. Betapa banyaknya ibu-ibu yang melahirkan anaknya kemudian meninggal dunia ya Allah. Berarti melahirkan itu taruhannya adalah kematian ya Allah. Dan itulah yang dialami oleh ibu-ibu kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu kami ya Allah, mendidik kami, membesarkan kami. Tengah malam kami menangis, mereka bangun ya Allah untuk melihat apa yang terjadi pada diri kami. Dan itu dilakukan selama 2 tahun ya Allah. Luar biasa pengorbanan ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman dan Rahim. Kadang-kadang kami membentak ibu kami ya Allah. Kadang-kadang kami berteriak padahal Engkau mengatakan dalam Al-Quran ya Allah, jangan katakan kata saja di hadapan orang tua. Padahal kami bentak. Kami kadang-kadang berteriak di hadapannya. Ya Allah, bagaimana kami masuk surga kalau kami berdosa kepada ibu kami ya Allah. Padahal Nabi-Mu sudah mengatakan sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Belum bisa berbakti kepada ibu kami ya Allah. Tapi ada yang di antara kami mau berbakti kepada ibunya, sudah punya pekerjaan, dia sudah mau memberikan sedikit kepada ibunya, tapi Engkau telah panggil ke hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga, dan jangan jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa bapak kami ya Allah. Dengan susah payah siang dan malam ya Allah, membanting tulang cari nafkah untuk kami ya Allah. Namun kadang-kadang ya Allah, dia membanting tulang, kemudian bersusah payah mengirimkan uang kepada kami tanpa kami sadari uang itu kami pergunakan kepada yang sia-sia ya Allah. Bahkan kami beli rokok ya Allah.
Kami sudah menghisap itu ya Allah, padahal kami tidak yakin bahwa itu adalah hasil keringat, cucuran keringat daripada bapak kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepada kami untuk menyayangi ibu kami, untuk menyayangi bapak kami. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang sudah membalas jasa bapak-bapak mereka ya Allah. Tapi bapak mereka kau telah panggil ke hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah mereka di taman-taman surga dan jangan tempatkan mereka di jurang-jurang api neraka ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau kami melihat dan memperhatikan dosa-dosa kami ya Allah, tidak pantas, belum pantas kami masuk ke dalam surga. Belum pantas ya Allah kami masuk ke dalam surga-Mu dengan dosa yang melimpah, yang banyak bergunung-gunung ya Allah. Belum pantas dan belum berhak kami masuk ke dalam surga-Mu. Namun kami yakin ya Allah, api neraka-Mu tidak mampu kami tahan ya Allah. Kami tidak akan mampu menahan dahsyatnya api neraka-Mu ya Allah. Tidak mungkin kami mampu menahan itu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, di rumah-Mu kami mengenakan tangan kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Terutama kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ketika keluar di jalan-Mu ya Allah. Begitu banyaknya hal-hal yang sia-sia yang kami lakukan ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Kami yakin kami banyak dosa ya Allah, bergeliman dengan nista. Tapi kami yakin dengan firman-Mu, Innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang. Kami yakin sekalipun dosa kami antara langit dan bumi, kami yakin pasti Engkau akan maafkan kami ya Allah. Di rumah-Mu ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami baru saja keluar 40 hari ya Allah. Istiqomahkan kami dalam usaha dakwah ini ya Allah. Jangan cabut diri kami dari usaha kenabian ini ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dari usaha kenabian ini ya Allah. Jangan cabut diri kami ya Allah dari usaha kenabian inilah ya Allah. Ya Allah, antarlah kami ke seluruh alam ya Allah. Antarlah kami ke seluruh alam ya Allah. Dengan memanfaatkan diri kami, harta kami ya Allah. Kami ingin berjumpa dengan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karena ini adalah tugasnya yang diemban dari Nabi-Mu ya Allah. Kami rindu kepada Nabi kami ya Allah. Kami rindu kepadamu ya Rasul. Dan Engkau katakan siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku dia akan bersamaku dalam surga. Ya Allah, sunnah yang terbesar ini adalah dakwah ya Allah. Maka istiqamahkan kami dalam dakwah ya Allah. Sehingga kami bisa bersama dengan Nabi kami di surga ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu berdoa terlalu banyak yang kami minta sementara amal kami sedikit ya Allah. Ya Allah, apa yang kami minta ya Allah, yang diminta oleh Nabi-Mu. Dan apa yang kami tolak itu yang ditolak oleh Nabi-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami sehingga kami bisa berdoakan kedua orang tua kami, menyayangi kami, berkhidmat kepada orang tua kami ya Allah. Toh kalau mereka sudah meninggal dunia ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengirimkan baca Quran, zikir dan pahala kepada mereka setiap hari ya Allah. Doakan mereka ya Allah. Doakan mereka ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Bantulah masa-masa kami yang mengatur jemaah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah, keluarkan kami sejauh-jauhnya ya Allah. Keluarkan kami dalam waktu yang lama ya Allah. Manfaatkan kami ya Allah. Matikan kami dalam usaha kenabian ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Akbar. Allah. Maafkan kami. Allah Akbar.
Allah